Konflik antara Sarwendah dan Ruben Onsu kembali memanas setelah beredarnya potongan video yang memicu reaksi besar di media sosial. Di tengah polemik nafkah anak, hak bertemu anak, dan sengketa rumah yang sebelumnya sudah ramai diperbincangkan, ucapan Sarwendah yang dianggap merendahkan Ruben menjadi sorotan baru. Banyak netizen yang budiman mengaku terkejut karena selama ini Sarwendah dikenal memiliki citra lembut dan kalem di hadapan publik. Reaksi netizen yang berbakti pun semakin meluas dengan munculnya seruan boikot terhadap Sarwendah di berbagai kolom komentar. Sebagian netizen yang berbakti menilai ucapan tersebut menunjukkan sisi lain yang selama ini tidak terlihat di hadapan publik. Ada pula yang menganggap pernyataan itu tidak pantas dilontarkan kepada sosok yang pernah menjadi pasangan hidup dan anak-anaknya. Perdebatan yang terjadi membuat konflik mereka kembali disorot. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. 200 juta satu bulan? Hah? Giliran mau ketemu sama anak nggak boleh. Wenda, pakai ini Wenda, ya. Bisa-bisanya giliran minta duit sama Uben 200 juta. Lu mau malak apa ngerampok? Gimana, ha? Giliran mau ketemu anak kagak boleh, kagak punya hati. Ini jatuhnya nggak tahu diri. Duitnya lu embat, ya. Giliran bapaknya mau ketemu anak kagak boleh, ya. Pakai hati nurani, pakai otak, ya. Pakai otak. Teruntuk keluarga si Enda. Dasar kok gak punya malu. Kok itu sempat jadi benalu sayang ya. Benalu di kehidupan si Ben ya. Nangkring di rumahnya, nimbrung di rumahnya. Dasar gak tahu diri, sama aja rombongannya ya. Apa jangan-jangan sekongkol untuk memeras si Ben? Kita tidak tahu. Tiba-tiba banget posting sama si adiknya si Ben. Biar apa sih? Biar netizen tuh berpikiran bahwasanya ini aja adiknya mendukung si perempuan itu. Berarti kan si Ben ini yang Enggak ngaruh. Iya, dia emang Cong. Dia tulang lunak. Tapi dulu dia yang biayain hidup kamu kan. Bisa beliin kamu tas-tas branded, rumah, mobil, sampai kamu terkenal gara-gara si Cong itu kan. Sekarang udah nggak sama dia lagi, kamu jelek-jelekin dia. Gak mau ngarepin Cong. Dulu apa kalau kamu gak ngarepin dia? Terkenal juga kamu gara-gara si Cong itu. Sedangkan itu ayah dari anak kamu loh. Bisa-bisanya kamu bilang dia Cong Cung Cing Cong. Lantam oke-oke aja, tapi pikir-pikir dulu sebelum ngelantam. Itu anak tiri kamu buat status tuh. Ternyata saudara kamu juga sering merendahkan mantan suami kamu kan di rumah. Sedangkan itu rumah mantan suami kamu yang beli. Emang wataknya tukang hina, tukang rendahin orang. Yang satunya tukang hina, yang satunya tukang provokator. Sumpah guys, nggak enak banget suara Sarwendah. Ini suara Sarwendah ya. Udah pales dari awal sampai akhir. Nah, kalian tahu kan kenapa dia dikeluarin dari Cherry Bell? Karena suaranya paling jelek. Dan jujur aku nggak tahu bahwa si Sarwendah ini pernah gabung di salah satu girl band Cherry Bell waktu itu. Dan setelah aku tahu bahwa dia ini pernah gabung setelah dia menikah sama Ruben Onsu. Astagfirullahaladzim. Ini bukan menghina, tapi pada kenyataannya memang suara Sarwendah jelek banget. Sumpah. Lagi viral nih guys, Ruben Onsu dan Sarwendah saling sindir di medsos. Setelah resmi bercerai, ternyata konflik Ruben Onsu dan Sarwendah mantan istrinya ini ternyata belum juga usai guys. Jadi ada momen Sarwendah itu diduga mengucapkan kata kasar untuk Ruben Onsu di live-nya dengan kata cong dan anjing guys. Sebelumnya juga postingan Sarwendah dan adiknya yang diduga sindir Ruben Onsu nih guys. Duh, capek banget sama drama band. Katanya guys, kata gue sih ketemuan aja biar kelar, itu juga kalau berani, kata si Wendy guys. Terus Sarwendah juga ada posting nih, tuh guys, coba kalian baca sendiri guys. Di agama apapun dalam pernikahan menutupi aib suami. Jadi seakan-akan Sarwendah ini menutupi aib suaminya guys.
Ruben Onsu juga menyindir adiknya Sarwenda nih guys. Jadi sini kata-katanya itu seakan-akan Ruben Onsu itu ngasih tahu kalau adiknya Sarwenda itu sebagai kompor yang suka manas-manasin dan disuruh cari kerjaan lain guys daripada sibuk ngurusin rumah tangga orang lain. Dan juga di sini Ruben Onsu mengatakan bahwa tuh fokus cari kerjaan lain daripada di rumah gue mulu, kata Ruben Onsu guys. Kalau menurut gue sih guys, mereka ini kan sudah sama-sama cerai guys ya. Jadi sebetulnya nggak perlu lagi saling sindir-sindir gitu guys. Dan mereka juga sama-sama punya anak kan guys ya. Jadi sebetulnya nggak enak jadi sorotan netizen guys kalau mereka saling sindir terus guys. Tapi kalau menurut kalian gimana guys? Coba kalian komen di kolom komentar guys. Apa pendapat kalian tentang isu ini guys? Kalian di pihak Sarwenda atau di pihak Ruben Onsu guys? Si paling banyak uang. Si paling gak pernah mengakui pernah makan hasil keringat iparnya walaupun sepeser. Kuat kali itu aura kompornya Mbak Is. Aura kompornya, aura kicau-kicau manianya tuh kuat banget. Tapi gini loh, gue kasih saran, kalau kita mau berkicau punya harga diri yang dipandang wow sama netizen, oh iya nih benar nih, mereka ini tuh benar nih ya, mereka ini CEO nih, mereka ini orang kaya nih. Jangan berkicau di rumah itu, karena biar bagaimanapun rumah itu tuh masih ada jejak tangannya si Ruben, masih ada hasil keringatnya Ruben Onsu ya. Aku tidak membela siapa-siapa di sini. Aku cuma menangkis aja tuh video-video yang lewat gitu. Tidak mengada-ngada juga gue kan. Jangan dilaporin nih ya. Gue kan bilang jangan berkicau di rumahnya Ruben lagi. Kicau di sana, di lapangan di lapangan bola sewa gitu. Sebelum rooftop itu jadi ya. Entah gak jadi atau enggak. Jadi enggak usah terlalu banyak kicau mania gitu loh. Ya malu. Malu sama batu-batu, malu. Lagi rame ya Ruben dan Sarwenda. Kalau kulihat Sarwenda ini kayak kacang lupa akan kulitnya ya kan. Dia sudah menikmati rumah yang indah bak istana gitu yang diberikan oleh suaminya. Dia juga sudah menikmati transferan bulan. Dan dia juga sudah pernah merasakan enak-enak sama suaminya kan. Kan udah kau rasakan enak-enak walaupun kau bilang cong, tapi kan kau sudah enak-enakan sama lakimu dan dapat 2 anak yang cantik dan sehat. Bahkan sekarang anak-anakmu itu seperti ATM hidup samamu ya kan. Dapat transferan bulanan, masa kau halang-halangi lagi dia jumpa sama anak-anak kandungnya. Kau sudah menikmati uangnya. Inilah orang yang tak tahu diri, uangnya mau ya kan, tapi orangnya dihina-hina gitu. Kau nggak pikirkan mental anakmu? Ya wajar lah si Ruben nggak suka kau bawa pacarmu ke rumahnya si CEO itu. CEO yang katanya CEO tapi masih numpang-numpang jualan di rumah mantan ya kan, rumah mantan lakimu ya kan. Kalau dia CEO dibelikannya lah kau rumah ya kan. Lagian jijik juga aku nengok kau menggetek-getek jontik-jontik sama pacar barumu itu. Kayak kau yang kegenitan ku tengok. Hati-hati lah ya. Memang ya kalau kita ini lagi kesepian, butuh belayan gitu ya kan. Tapi jangan cepat kali gitu. Nanti kau kecewa lagi ya kan. Kau tengok aja muka gantengnya, nanti cuma menang ganteng-ganteng doang. Ingatkan aja nih ya sama perempuan, coba introspeksi diri lagi lah. Nanti kan kalau anak-anak sama bapaknya, kau yang rugi loh. Memang ya, walaupun dia terkenal sekarang kan karena mantan suamimu juga. Kalau enggak orang pun nggak kenal. Ya, di ceribel-ceribel itu bukan kau kok yang terkenal, yang disukain orang. Aku aja nggak tahu, aku kenal kau semenjak kau menikah dengan Ruben. Kalau nggak ya aku kenal di ceribel itu dulu. Anissa, itu aku kenal. Kau nggak pernah dikenal lah dulu tuh.